Pasca mengumumkan dirinya positif COVID-19, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini tengah menjalani karantina di Walter Reed Medical Center. Kalau tidak kontroversial, bukan Donald Trump ya namanya. Jelas aja karena apa yang terjadi pada Trump sangat mempengaruhi pergerakan investor global. Kita akan bahas lebih dalam di klaster Gedung Putih goyang pemerintah Amerika Serikat. Kita langsung lihat slide yang pertama. Sebelum kita lihat apa saja dampak pada pergerakan investor global, kita cek dulu siapa saja orang di sekeliling Trump yang telah dites dan dinyatakan positif COVID-19. Yang pertama jelas istrinya ya, Melania Trump. Beberapa hari sebelum mengumumkan dirinya positif, Donald dan Melania ini punya agenda padat karena harus bepergian ke beberapa negara bagian, termasuk salah satunya adalah untuk menjalani debat presiden pertama bersama dengan Joe Biden yang juga cukup kontroversial ya. Dalam jadwal tersebut yang juga turut berpergian bersama Trump dan istrinya adalah Hope Hicks. Nah, Hope Hicks ini adalah salah satu penasihat senior yang juga dinyatakan positif COVID-19. Setelah debat presiden di hari Rabu malam, Hicks kembali ke Washington DC dan menjalani karantina mandiri. Lalu berikutnya anggota Senat mewakili Utah dari Republikan yaitu ada Mike Lee yang juga dinyatakan positif. Dan juga Republikan lainnya anggota Senat mewakili North Carolina yaitu Thom Tillis juga terinfeksi meskipun tidak terlihat gejala katanya. Berikutnya ada Kellyanne Conway, ini mantan penasihat Trump yang juga terlihat berada di beberapa event Trump tanpa menggunakan masker. Juga akhirnya dinyatakan positif COVID-19. Lalu ada manajer kampanye Trump yaitu ada Bill Stepien, ini juga dinyatakan positif COVID-19. Berikutnya ada Ronna McDaniel, ini adalah anggota komite Republikan juga. Dan John Jenkins yang terbukti beberapa kali juga terlihat masih melakukan jabat tangan dan tidak menggunakan masker. Dan juga ada Chris Christie, mantan gubernur New Jersey yang seluruhnya dinyatakan positif COVID-19. Selain orang yang memang berada di sekitar Trump seperti penasihat dan anggota Senat Republikan, setidaknya ada 3 jurnalis Gedung Putih yang juga dinyatakan positif, termasuk jurnalis New York Times Michael Shear. Memang ternyata tidak boleh dianggap enteng ya protokol kesehatan seperti memakai masker dan tidak berjabat tangan. Karena terbukti sampai Presiden Amerika Serikat saja yang memiliki pengawasan ketat di sekitarnya juga bisa tertular dan akhirnya mempengaruhi pergerakan pasar termasuk harga minyak dunia dan juga komoditas emas. Kita lihat slide berikutnya. Di akhir perdagangan Jumat 2 Oktober 2020, harga minyak anjlok lebih dari 4%. Penurunan ini merupakan penurunan mingguan kedua beruntun. Tapi kali ini koreksi terjadi setelah Presiden AS Donald Trump dinyatakan positif COVID-19, dibarengi juga dengan peningkatan produksi minyak mentah global di saat pemulihan pasar justru masih lemah. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember merosot 1,66 dolar Amerika Serikat atau merosot 4,1% ke level 39,27 dolar AS per barel. Harga minyak Brent anjlok 7% pada minggu kemarin. Demikian juga dengan harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat WTI yang terpangkas 1,67 dolar AS atau 4,3%. Menjadi ditutup pada hari Jumat di angka 37,05 dolar Amerika Serikat per barel. Harga minyak WTI total minggu kemarin ini telah merosot 8%. Sementara untuk emas ini memang selalu menjadi indikator kegelisahan global ya. Di saat harga minyak anjlok, harga emas justru menguat. Sebelumnya di waktu New York pukul 1 siang, harga emas masih di kisaran 1.800-an per troy ounce atau melemah 0,85%. Tapi di pukul 3 waktu setempat ini malah meroket sampai 1,5% begitu ya ke level 1.900-an. Salah satu penopang penguatan emas adalah karena indeks dolar AS yang melemah 4 hari beruntun di pekan kemarin yang menciptakan kegelisahan pasar dan akhirnya beralih ke aset yang dianggap stabil dan aman yaitu emas. Kegelisahan pasar juga menyebabkan koreksi di pasar saham Amerika Serikat Wall Street di penutupan Jumat. Kita akan cek slide berikutnya. Trump dirawat membuat ketidakpastian salah satu event terbesar di dunia, pemilu Amerika Serikat, bisa berjalan sesuai rencana. Ini membuat investor merasa terancam dan juga ini terbukti dalam penurunan di indeks utama Wall Street. Aksi jual terlihat di hari Jumat, Dow Jones Industrial Average ini jatuh 134,09 poin atau nyaris 0,5%. S&P 500 turun 32,36 poin atau nyaris 1% penurunannya. Dan juga Nasdaq Composite ini turun 251,49 poin atau 2,22%. Penurunan ini dipelopori penutupan saham teknologi yang membebani indeks. Beberapa yang signifikan penurunannya ini adalah saham Apple yang ditutup melemah hingga 3
dan saham Adobe yang melemah 4,1%. Kerugian ini masih di atas ekspektasi beberapa analis yang sebelumnya mengatakan kejatuhan ini bisa lebih dalam dari yang sudah terjadi begitu ya. Namun memang sedikit tertolong akibat Gedung Putih memberikan jaminan kalau Trump mengalami gejala ringan, artinya tidak sampai lumpuh. Selain itu pasar saham juga mendapat sedikit bantuan agar tidak jatuh lebih dalam setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengumumkan kesepakatan untuk memberikan bantuan pemerintah tambahan senilai 25 miliar dolar AS bagi industri penerbangan sudah dekat katanya. Namun tidak bisa dipungkir ya, kekhawatiran akan Trump ini membuat beberapa agenda besar AS berpotensi tertunda. Apa saja kita akan cek slide berikutnya. Salah satu yang paling ditunggu oleh rakyat Amerika Serikat sekarang ini adalah terkait paket bantuan fiskal yang telah disetujui oleh Partai Demokrat di DPR AS. Itu senilai 2,2 triliun dolar Amerika Serikat. Namun apakah RUU ini akan lolos di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik begitu ya? Ini akan menjadi keresahan karena terakhir Senat itu hanya setuju untuk memberikan 1,5 triliun dolar AS saja. Apakah dengan Trump berada di karantina lalu akan kembali menunda keputusan Senat? Karena sebelumnya ini juga sudah terhenti selama 2 bulan setelah tunjangan pengangguran darurat bagi jutaan rakyat AS ini juga sudah berakhir. Ini dampaknya bisa sangat mengancam pemulihan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Karena sejak COVID-19 ini ada 22 juta pekerjaan yang sudah hilang di AS dan angka penganggurannya terus bertambah. Selain soal stimulus yang juga akan mengalami dampak besar setelah Trump positif COVID-19 ini adalah terkait dengan kepastian Pilpres AS. Beberapa penasihat khawatir Trump bisa saja kehilangan kursi presiden dalam 31 hari ke depan. Acara Pilpres mungkin saja ditunda atau dipindahkan online karena jelas dengan keadaan seperti ini beberapa kampanye dan agenda terpaksa ditunda termasuk yang harusnya digelar di Arizona pada hari Senin ini. Lalu apakah ini akan mempengaruhi elektabilitas Trump untuk pemilu? Nah, kalau berdasarkan polling di beberapa kantor berita, ini Trump memang sudah tertinggal dari saingannya Joe Biden. Menurut Reuters, polling terakhir Biden sudah 51%, sedangkan Trump tertinggal 2 digit yaitu hanya 41%. Sedangkan menurut NBC News dan Wall Street Journal, Biden sudah 53%, sedangkan Trump di angka 39%. Jadi cukup jauh memang ya. Tapi berkaca dari pemilu Amerika Serikat sebelumnya meskipun kalah di beberapa polling, namun kenyataannya saat pemilu masih mungkin berubah. Tapi yang pasti masuknya Trump dalam jajaran positif COVID-19 membuat isu corona ini dianggap lebih serius di Gedung Putih. Terlihat dari semakin banyak orang yang menggunakan masker dibanding sebelumnya. Meskipun ada juga beberapa pihak yang menganggap Trump ini hanya memainkan strategi politik dengan menyatakan dirinya positif COVID-19. Agak susah memang ya bermain dengan kepercayaan publik kalau rakyat sudah tidak percaya, semua tindakan akan dipertanyakan kebenarannya. Yang pasti kita harus mengambil pelajaran untuk tidak menyepelekan virus ini ya. Presiden Amerika Serikat saja yang dijaga demikian ketat bisa tertular, apalagi kita.